2021. Nama saya Anita Marga Widartono, dengan NIM 2350900300111129 akan memaparkan hasil dari analisis dampak radiasi perangkat keras komputer terhadap kesehatan mata pemain game online Valorant. Untuk latar belakang sendiri, latar belakangi oleh banyaknya masyarakat yang menghabiskan waktunya di depan layar laptop untuk bermain game online dan juga penggunaan laptop sehari-hari. Nah, kemudian mereka ini membutuhkan hiburan yang mana itu permainan game online di laptop ini sangat marak dijadikan sebagai hiburan. Nah, jumlah pemain game online di Indonesia ini sangatlah banyak, terutama pemain game laptop Valorant. Nah, apabila si penggunanya ini tidak menggunakan game online secara bijak, mereka akan terkena radiasi laptop yang dapat menyebabkan masalah. Menurut Red Connect Network, pada bulan Oktober 2024, Valorant diperkirakan memiliki total pemain aktif lebih dari 21,3 juta yang sebagian besar merupakan Gen Z. Nah, game Valorant ini itu merupakan game first person shooter, jadi menggunakan uh, dia itu menggunakan sudut pandang orang pertama dalam gamenya, dan juga ini merupakan game high visual graphic yang membutuhkan tingkat fokus tinggi. Nah, jadi membuat para pemain ini bisa ketagihan dan menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar. Untuk satu lagi itu sinar biru atau radiasi, itu merupakan sinar yang dipancarkan oleh gadget laptop, PC, ponsel, dan sebagainya yang merupakan perangkat keras seperti laptop ini memancarkan radiasi yang dapat menimbulkan beberapa masalah pada kesehatan saraf otak dan juga mata. Untuk rumusan masalah sendiri, ini yang pertama ada bagaimana pengaruh paparan radiasi saat bermain game online, bagaimana cara mencegah, meminimalisir, dan merawat kesehatan mata saat bermain game online, dan apakah adanya hubungan frekuensi bermain game online Valorant dengan paparan layar yang menyebabkan resiko gangguan mata dan tubuh lainnya. Untuk tujuannya ini, untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari paparan radiasi terhadap mata, cara meminimalisir paparan radiasi saat bermain game, mengetahui bagaimana cara mencegah dan merawat mata, dan juga untuk mengetahui apakah adanya hubungan antara waktu bermain game dan paparan radiasi. Untuk tinjauan literaturnya, game daring. Game daring merupakan jenis permainan game komputer yang menggunakan jaringan komputer internet. Jaringan tersebut biasanya digunakan seperti modem dan juga koneksi kabel. Game daring ini biasanya disediakan sebagai layanan tambahan dari penyedia layanan daring. Kemudian untuk Valorant sendiri merupakan game FPS atau First Person Shooter, game multi pemain yang dirilis dari Riot Game pada tahun 2020. Genre permainan ini merupakan seolah-olah mereka melihat dalam melalui mata karakter utama. Terus fokus utamanya adalah aksi tembak-menembak dengan senjata jarak jauh seperti pistol atau senapan, dan interaksi langsung dengan lingkungan sekitar melalui perspektif orang pertama. Dan untuk radiasi gelombang elektromagnetik merupakan energi yang dipancarkan, diterima maupun diserap dalam bentuk gelombang elektromagnetik dari sumber radiasi tanpa memerlukan medium. Nah, radiasi optik ini yang merupakan sinar yang memancarkan radiasi terhadap mata. Sasaran radiasi optik ini adalah kulit dan mata. Nah, radiasi optik biasanya diserap di daerah dekat permukaan dan kedalaman pada kulit dan kornea, umumnya sekitar kurang lebih 1 mm. Nah, jenis dari radiasi optik itu ada di radiasi bagian ultraviolet dan juga cahaya tampak dan infrared dari sini ke sini. Untuk metodenya sendiri digunakan metode studi literatur atau penelitian deskriptif menggunakan sumber akurat dari media online yang menyediakan artikel, jurnal, dan buku akademik terkait studi yang membahas dari hal ini. Untuk hasilnya sendiri, pertama untuk pembahasan pengaruh paparan radiasi saat bermain game online, total pancaran radiasi dari layar laptop itu berdasarkan data dari Tandung dan kawan-kawan, eh, sebanyak 27 laptop menghasilkan radiasi yang rendah, kisaran 0,01 sampai 0,1 militesla, dan relatif aman untuk paparan jangka pendek. Tingkat radiasi yang melebihi batas amannya dapat menimbulkan risiko kesehatan terhadap penggunanya. Menurut ICNR, NIRP, batas aman radiasi perangkat laptop itu 0,1 militesla. Namun jika penggunaannya terlalu lama dan intens, dapat menyebabkan risiko kesehatan. Untuk hasilnya kembali, ada yang kedua itu pancaran radiasi di warung komputer. Jadi untuk data ini menggunakan data dari Hermawan DKK pada tahun 2021. Tingkat radiasi yang dipancarkan laptop dapat bertambah seiring bertambahnya jumlah laptop yang menyala pada sebuah warung internet.
perbedaan besar radiasi dinyalakan ada pada saat 4 unit dan 5 unit dinyalakan. Pengaruhnya ini dapat disebabkan oleh jarak antar laptop, spesifikasi laptop, dan juga kapasitas pengukuran alat. Perubahan radiasi relatif kecil namun harus tetap diperhatikan. Jika radiasinya lebih dari 0,1 eh, militesla, maka akan menyebabkan hypersensitivitas atau gangguan fisiologi pada otak dan sistem syaraf. Berikut adalah grafiknya. Kemudian, berdasarkan data dari Sudewi, pada tahun 2021, dari keseluruhan pengguna sebanyak 146 orang, sebanyak 40% orang itu pengguna laptop merasakan pusing karena menggunakan laptop terlalu lama. Kemudian sisanya itu kesemutan, susah tidur, dan lain-lain. Nah, karena Valorant itu merupakan game yang membutuhkan tingkat fokus dan teliti yang tinggi, oleh karena itu pencahayaan yang tinggi diperlukan. Karena menurut CIA, rekomendasi intensitas cahaya laptop untuk melakukan kegiatan yang berbeda memerlukan penerangan mulai dari 300 lux untuk aktivitas sehari-hari sampai 1000 lux untuk kegiatan yang membutuhkan tingkat fokus yang tinggi. Kemudian untuk pengurangan, untuk hasil pembahasan cara mencegah, meminimalisir, dan merawat mata dari paparan radiasi, untuk pengurangan paparan radiasi dapat menggunakan daun sansevieria. Berdasarkan data dari Mulyani tahun 2017, sansevieria dapat digunakan sebagai medium yang dapat menyerap radiasi blue light dari laptop. Satu helai daun sansevieria mampu menyerap formaldehid atau polutan sebanyak 0,938 mg per jam yang dapat menjaga kualitas udara saat bermain. Dan sansevieria ini cukup efektif untuk menyerap radiasi. Kemudian dapat menggunakan detektor jarak Arduino Uno pada jika kurang dari 45 cm. Pengguna tidak dapat mencegah dari terpaparnya radiasi dari perangkat laptop, namun dapat diminimalisir dengan beberapa cara, seperti menyalakan filter blue light dari laptop, menempatkan sansevieria sebagai penyerap radiasi, memakai detektor yang terbuat dari Arduino Uno, dan juga menjaga jarak. Untuk merawat matanya sendiri dapat dilakukan senam mata maupun menggunakan tetes mata, dan membutuhkan istirahat yang cukup. Untuk hasil pembahasan yang terakhir, hubungan frekuensi bermain game Valorant dengan resiko gangguan mata dengan anggota tubuh lainnya. Di sini ada penelitian dari Elvira dan kawan-kawan pada tahun 2020. Jadi, untuk yang menggunakan laptop lebih dari 2 jam permainan gamenya, itu matanya tidak normal sebesar 37,2% dari 51 orang. Maaf, 67,8% dari 51 orang. Nah, jadi frekuensi dan durasi bermain game seperti Valorant berkorelasi dengan resiko gangguan mata dan masalah kesehatan lainnya. Kemudian, lama duduk dan posisi yang tidak ergonomis saat bermain game dapat menyebabkan masalah postur tubuh seperti nyeri punggung dan leher. Selain dampak fisik, bermain game dengan terlalu lama juga bisa mempengaruhi kesehatan mental pemain. Untuk kesimpulannya, penggunaan perangkat laptop termasuk untuk bermain game seperti Valorant dapat memberikan dampak pada kesehatan. Radiasi elektromagnetik dan paparan cahaya biru menyebabkan computer vision syndrome. Upaya mitigasinya itu seperti menggunakan sansevieria, kacamata anti blue light, perangkat pengukur jarak yang dapat membantu meminimalkan risiko terpaparnya radiasi. Selain dampak fisik, permainan video game yang berlebihan juga dapat mempengaruhi kesehatan mental pemain. Untuk sarannya, studi penelitian disarankan untuk lebih dilakukan secara spesifik pada jenis laptop tertentu mengenai dampak radiasi laptop terhadap kesehatan. Dan pada pemain game yang online yang memerlukan tingkat fokus yang tinggi untuk memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif. Penelitiannya dapat diberikan landasan ilmiah untuk menciptakan kebijakan dan pengembangan teknologi yang mendukung penggunaan perangkat elektronik secara lebih sehat dan aman. Sekian paparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.